Dia nggak segan-segan untuk gigit. Nah itu serangan demi serangannya itu lebih cepat daripada Piton reticulatus. Selewat ular ini mirip dengan Halo guys, jumpa lagi dengan saya Reo Reptil. Nah, di video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk seru-seruan bareng Panji Petualang nih guys. Kebetulan Mas Panji sekarang lagi ada di Surabaya dan beliau saya ajak survei lokasi di Lamongan nih guys. Kebetulan Lamongan ini sering dijumpai satwa liar, khususnya reptil. Di sana banyak banget guys. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Panji Petualang buat herping di Lamongan. Nah, kira-kira satwa liar apa aja ya yang dapat kita temukan nanti di hutan Lamongan? Penasaran? Tetap ikuti perjalanan kami bersama Panji Petualang di hutan Lamongan. oh ada ular tuh di atas tuh. Tuh. Hijau tuh. Oh iya, Tuh. makanya tadi gerak-gerak. Sipit. Tuh lihat tuh. Di situ tuh. Tuh di atas tuh. Coba Pak. Ayo coba. Cepet banget ya. Di sini loh tadi. Kabur kemana ya? Cepet banget. Iya. Ular hijau itu loh Pak, kayak hijau-hijau gitu kalau dari sini kelihatannya. Iya. Kita hari ini lagi herping di sekitaran Lamongan teman-teman, Lamongan Jawa Timur. Jadi ini adalah tempat dimana biasanya jadi muara pasang surutnya air laut. Ini kita ada di pinggiran rawa-rawa, burung-burung liar masih kedengeran suaranya. Nah dan ini alamnya masih diselimuti oleh vegetasi yang masih asli ya. Tadi kita lihat satu ekor ular. Kita tahu ular apa di atas pohon sini, warnanya sih kayak hijau gitu Pak, tiba-tiba hilang. Cepet banget larinya. Menangkap ular itu tidak mudah guys di alam, karena posisinya kita kadang kalah sama mereka yang asli tinggal di sini kan, makhluk asli penghuni sini. Jadi ketika ngelihat manusia, mereka akan cenderung lari daripada mereka bertahan. Ada beberapa ular yang juga bertahan sebenarnya pasif kayak jenis-jenis viper, tapi kalau jenis-jenis kolobrit kayaknya yang tadi kolobrit, dia langsung lari teman-teman, menghindari kita. Jadi ular itu pada dasarnya tahu kalau kita ancaman ya bro. Iya, jadi dia lebih tahu kita ya. Makanya hari ini tuh saya lagi herping di sini bareng sama Dika dan juga Reo Prahara atau Reo Reptil Independen dan juga Dika di Wikipedia. Jadi ini Reo ngajakin kita untuk herping di sekitaran tepian rawa-rawa pasang surut air lautnya di Lamongan sini teman-teman. Yuk Pak, masuk dalam ya. Ayo, boleh. Ini masih ada buaya di sini ya? Sering dijumpai sama warga Pak. Iya Pak. Iya. Kalau beruntung dia bisa lihat. Sementara ini gue baru lihat buaya darat. Ayo guys, kita jalan yuk. Ini banyak lubang-lubang juga. Nah, ini ada lubang-lubang kepiting mangrove, itu bakau. Kayak gini. Wih, kodok tuh. Banyak kodok banget. Iya, banyak juga kodok. Nah, ini indikator bahwa di sini pasti ada predatornya. Nih, ini
kas-kas banget rawa kayak gini teman-teman. Nah ini kalau pas pasang itu biasanya warga setempat suka mancing apa kepitingnya yo. Iya. Di sini nih, makanya mereka bilang kalau area ini itu adalah area yang banyak dijumpai predator guys. Nih, ini lubang-lubang kepiting mangrove. Yuk kita masuk agak jauh ke dalam sana. Itu masih ada kedengar suara-suara burung kolibri tuh. Nah, hit. Nah, tuh. Suara kolibri. Saya perlu ini. Ada istana semut juga teman-teman. Tuh. Wow. Ini tempat yang masih benar-benar banget. Jarang orang berani masuk sini karena ada kegiatan buaya muara bersarang di sekitar sini. Nah biasanya tuh sarang buaya tuh mirip-mirip begini. Dia bikin gundukan di tepian rawa-rawa kayak gini dan kita harus hati-hati. Kalau misalkan ini bukan gundukan sarang semut ya bahayanya ya pastinya gundukan sarang buaya teman-teman. Banyak banget kodok di sini. Buaya kecil-kecil. Iya. Buat murah enak nih kalau misalkan ada beluknya. Ya Pak, ini ada ular Pak. Mana? Ini. Oh ini. Oh, Nih. Wih, Oh. ada dua loh Pak. Masa? Oh iya. Kanan kiri. Sini, bro. Tuh. Tuh. Pasang ya ini. Tuh. Ini satu. Ini. Itu mana? Oh itu atasnya. Ya Allah nggak kelihatan. Kamu plus ya. Ular apa ya? Kali pipis Kali ya? biji sini Pak. Hah? Kalau dipegang baunya nggak enak. Coba aku yang pegang lah. Bismillah. Wah. Wih. Akhirnya ular pertama. Ular pertama yang kita temuin di sekitaran rawa ini teman-teman. Ini ular tampar angin atau tali picis Dendrapis pictus ya. Ini sepertinya sepasang dan kayaknya terciduk lagi kawin tadi. Nah, yang ini ularnya apa namanya warnanya itu beda ya teman-teman nih lihat. Jadi Itu agak terang. ini agak terang, ini agak gelap. Bisa jadi nggak sih kalau dia bisa identifikasi kelaminnya itu dari warna gitu? Enggak ya kayaknya ya. Kayaknya nggak bisa Pak. Lebih ke seksi. Ya? Seksi. Coba Pak, kamu poppingin bisa nggak Pak? Kita biar bisa tahu kalau ini. Kalau breed biasanya gini Pak, lihat jantan betinanya. Dari panjangnya. Dari panjang ekornya, ekornya. dari anus. Kalau panjang banget ini Jantan ini kayak. kelihatan jantan. Kalau betina itu dia itu pendek. Nah, Ini? itu pendek ini. Nah, itu yang Ini betina pendek. ukuran sama. Kurang sama, tapi kalian nah ini juga lihat. Oh Nah, iya. Ini panjang banget. Oh iya. Benar-benar. Nah, terus habis itu kalau betina itu ngembang gini Pak. Dari sini terus seret ngembang gini. Kalau gitu lihatnya emang kayak gitu Kalau ya. gitu. Oh, ini ilmu baru nih Mas Iya. Tiga. Iya Pak, benar. Karena ini salah satu komoditi ekspor kita Pak. Oh gitu. Iya Pak, ini jadi Makanya kita nggak dia usah tahu, herping. Ah emang gitu ya. Iya, jadi kita ini nggak usah herping, kita bawa pulang. Oh, Kita gitu. udah ada izinnya Pak buat tangkap. Pak. Oke. Iya, kita bawa pulang aja. Ini berarti makannya kan kodok dia ya. Kodok, cicak. 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 Nah, ulat tali picis ini sering banget kepergok makan katak atau kodok pohon ya teman-teman. Jadi di alam populasinya sangat banyak sekali. Ini berkembang biak dengan cara bertelur kan ya, dia kan salah ya. Iya, bertelur. Kawin dan bertelur dan disimpan telurnya di tanah bukan di atas pohon ya teman-teman. Beda sama ular-ular yang kadang-kadang ular pohon tuh ada juga yang mau pipipar yang dia tiba-tiba beranak. Nah, kalau yang ini dia bertelur. Dan ini ukurannya sudah dewasa. Jadi panjang maksimalnya si tali picis ini itu biasanya bisa mencapai hampir 1 meter. Sedangkan ada juga yang jenis tali picis besar atau mata belok itu Dendrapis formosus itu panjangnya bisa sampai 2 meter. Itu lebih besar daripada yang ini. Cuma yang mata belok itu jarang ditemui di areal dataran rendah seperti rawa-rawa seperti ini. Yang mata belok itu biasanya banyak ditemukan itu di atas daerah bukitan atau pergunungan gitu. Bedanya dari warnanya yang lebih biru dan matanya itu yang lebih besar, makanya disebutnya mata belok. Kalau yang ini tali picis biasa, Dendrapis pictus, Dendrapis pictus ya, Dendrapis pictus gitu. Wah, ini mau ditangkap? Bawa aja Pak. Bawa aja. Iya, bawa. Oke. Ya udah, ini kita sekalian
nganter Dika soalnya. Iya benar nyari. Dia ini eksportir reptil apa namanya berizin, jadi dia punya kuota tangkap alam, jadi resmi. Kalaupun dibawa pulang untuk dikomersilkan memang Udah dia sah secara undang-undang. iya sah secara undang-undang karena itu diatur guys. Jadi penangkapan yang ilegal ini kan biasanya kuotanya nggak karu-karuan, dia nangkap seenak-enak jidat. Kalau yang legal kayak Dika ini biasanya diatur oleh negara itu per tahun itu misalkan dikasih kuota tangkap per berapa ekor gitu ya, Setiap Pak, ya? perusahaan. Jadi nggak ribuan ekor Betul, ditangkap gitu itu kan. karena itu dilakukan itu karena buat kontrol populasi yang ada di Alam sendiri karena Iya. memang masih banyak sekali untuk populasi ini ya, Iya, iya, iya. supaya tidak overpopulasi. Ini satu pohon dapat 2, di depan tuh kita bisa dapat apa lagi ya? So, yuk kita jalan Ayo, lagi. lanjut. Oke, kita jalan lagi. Kita di kantong ini. Bawa ya. Oke. Kamu mau bawa kantongan nggak? Nih, aku ada kantongan nih. Tar. Oh iya lah. Ada kantongan. Jadi 2 nggak masalah kan. Ini bisa buat 3, 4, 4, 5 ya. Oke. kantong baru kok. Sip. Apa prepare? Soalnya takutnya dapat kan Benar. kayak gini. Yuk. Jadi kita masih identifikasi sambil herping teman-teman, sekaligus underdika hunting. Oke. Tapi ya mending nggak ada izin berizin seperti ini, soalnya jadi tertib aturannya kan. Jadi Benar. hewan-hewan yang dimanfaatkan juga nggak Iya. ini Pak, nggak habis-habisan gitu loh. Oh, jadi status konservasinya jelas. Apa ya? Itu loh, di atas daun pisang kayak ular. Tuh lihat. Oh iya, bayangan itu apa? Bayangan ini Pak. Daun Itu ular Pak. Wah, daun pisang Pak. Pisang kering. Ayo kita jalan lagi. Ternyata tempat ini kalau lagi surut asik ya, banyak kelihatan macam-macam hewan di sini. Kodok sih yang paling banyak ya, lihat tuh. Nyamuk lebih banyak Pak. Itu sih Pak, nyamuk bakau itu kejem Pak. Kita dapat Pak. Ayo di sini. Dulu guys. Nih, ini di sini tuh banyak kejutan banget. Ini hutan benar-benar banyak kejutan. Wah, lihat. Kita dikasih lihat proses perkawinannya kupu-kupu Pak. Terbang. Itu tuh masih. Wow. Ya teman-teman, ini ada satu pasang kupu-kupu yang lagi meeting atau kawin. Ya, oh ternyata gitu jadi apa ya? Lucu Pak. Wih, jadi ternyata teman-teman, itu adalah sepasang kupu-kupu yang lagi kawin, berkembang biak ya. Dan saya baru tahu kalau mereka itu berkembang biaknya itu sambil pangku-pangkuan gitu ya. Dan bisa sambil terbang, fantastik. Itu nggak tahu jenis kupu-kupu apa, tapi bagus banget warnanya teman-teman. Dan itu beruntung banget tadi aku lihat di situ dia lagi lagi kawin. Dan itu benar-benar semuanya di sini natural alami karena memang vegetasinya masih asli, masih bagus dan mereka bisa berkembang biak dengan baik di sini. Tahu nggak fakta tentang kupu-kupu itu? Jadi kupu-kupu itu adalah hewan yang mereka itu berkembang biak. Jadi gini, mereka tuh hidupnya itu lamanya itu pas jadi ular. Jadi mereka makan daun, mereka lama di pasir itu dan kemudian mereka metamorfosa menjadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Nah, ketika menjadi kupu-kupu yang indah kayak tadi, mereka hanya punya waktu mulai dari 4 sampai 1 minggu, 4 hari sampai 1 minggu untuk hidup. Nah, jadi biasanya mereka cuma ngeiniin bunga-bunga itu, serbuk sari bunga, makan dari situ, dan ketika ketemu pasangan mereka kawin kayak tadi. Nah, mereka biasanya setelah kawin bertelur mati. Umurnya pendek ketika jadi kupu-kupunya Pak. Seperti manusia, ketika mereka masih menjadi ulat, mereka akan lama hidupnya Pak. Tapi ketika sudah metamorfosa menjadi indah, menjadi lebih baik, biasanya umurnya lebih pendek kayak kamu berdua Pak. Kok bisa jadi gitu? Ya apa lagi Pak, kan udah jadi indah, udah bermanfaat Pak. Udah tua kan ya. Kalau aku masih berusaha menjadi kupu-kupu Pak. Jadi mudah-mudahan masih lama kan. Amin.
Dalam banget Pak. Ada ini. Ya ini sih. Bisa jadi tempat sarangnya ular juga sih. Aduh. Aduh. Oh iya sih. Banyak lubang-lubang yang. Wah ini ada tai lagi nih, kotoran lagi. Tapi yang ini. Oh iya bulu. Ada ini biawak kayaknya nih. Ini bulu burung dan ini kepiting. Ini udah nggak salah lagi, ini mesti biawak. Ini ada banyak indikator. Ini kayaknya lubang ini. Ini lubang biawak sini kayaknya. Sama mana tadi? Iya, ada di sini masih. Masa? Iya. Oh, Coba Dibuka coba. dibuka atau dibuka? Ini teman-teman. Ini dong, garing ini dalam sini. Sini, coba. Dekat sini. Kita koplok. Itu belum bisa. Berling pak. Enggak, ular laut tahu. Masa? Tuh. Nah, turun dia tuh. Tuh. Oh, ini. Ini nggak berbisa nih. Acropidae apa namanya gitu? Nih, ular belang pipih. Nih, ini ular kadut belang pipih atau ular karung, ya. Biasa disebut juga ular karung. Cuma yang ini bukan Acrocodus javanicus. Ini yang langkanya nih. Ini Acrocodus granulatus. Nih, ular laut palsu teman-teman. Ini lucu banget. Ini warnanya selewat kayak Hydropidae atau ular laut. Cuma beda pak. Ada perbedaannya. Kalau ular laut dia punya sisik seperti ular-ular pada umumnya. Dan kalau ular yang jenis ini dia itu kulitnya kasar. Dia nggak punya sisik, tapi dia berkulit kayak kulit biawak teman-teman nih kayak gini. Terus badannya pun pipih. Tuh. Ekornya itu lancip dan nggak seperti ekor dayung pada ular laut. Iya, kamu pegang nih pak. Gak apa-apa lah. Iya nggak apa-apa, nggak beracun ini, nggak berbisa, nggak punya bisa dia, tapi banyak bisanya pak. Hah? Ya bisa berenang, Oh, iya, bisa makan, Sampuk ini pup. bisa pup. Ya itu kebanyakan ular kalau misalkan mereka Terancam. terancam akan mengeluarkan pup kayak gitu. Jadi masuk ke dalam sini dia sembunyi ya. Jadi berarti jenis ular ini tuh dia nokturnal, bukan ular diurnal yang aktif di siang hari. Tidur berarti Dia tidur. Tidurnya di Tidurnya di lubang-lubang. Ini harusnya nggak satu. Biasanya Acrocodus granulatus tuh kalau misalkan dia udah punya tempat untuk kayak tidur atau istirahat, mereka itu berkelompok. Banyak di satu tempat. Ini berarti sarangnya nih. Ini biawak. Ini anaknya ya? Kayaknya masih kecil sih. Soalnya itu maksimal size cuma 1 meter. Beda sama yang javanicus yang gede itu loh, ular karung hitam itu. Nah ini lucu pak. Lucunya jenis ular ini bisa menyelam itu selama lebih dari 2 jam di air tanpa bernafas. Jadi ini adalah ular yang bisa dibilang memang dia tanpa air bisa mati. Jadi kalau misalkan di tangan gitu ya atau di darat dia pasif seperti ular yang jinak yang memang lemes. Tapi kalau kamu masukin ke dalam sini, nih ya, kita suruh berenang, dia akan bergerak cepat sekali dengan menggunakan kulit-kulit yang kasarnya itu. Dia bisa masuk ke lumpur untuk nyari makanan. Tuh. Jadi dia nggak hidup di laut, merupakan dia hidupnya di tempat pasang surut kayak gini pak. Biasanya di sungai-sungai, di rawa. Langsung masuk lubang tuh, cepet kan? Nah itu kayak gitu. Nah, Makannya apa dia? Ikan, dia makan ikan. Cacing mau, kayak ular pep snake kan? Itu mau. Ini kepalanya juga unik, lihat tuh. Nih, kepalanya unik. Kayak ular kadut kepalanya. Cuma dia bukan kadut. Ini Acrocodus. Ini mulutnya seperti ini pak. Jadi rahangnya itu bener-bener aneh. Karena dia ular sebesar ini, percaya nggak kamu? Bisa makan ikan sebesar ini. Masa pak? Iya pak, 10 kali lipat dari ukuran kepalanya bisa dia telan. Itu yang khasnya dari jenis-jenis ular air atau water snake. Ada banyak jenis water snake yang kita bisa temui di Indonesia. Di antaranya adalah ular jenis ini sama ular karung. Ular karung yang hitam itu pak, yang Acrocodus javanicus. Ini cakep pak. Ini kalau untuk dipelihara
punya izin tangkap kan? Ada. Acrocolus apa? Granulatus. Acrocolus granulatus. Granulatus Dia ada. nggak dilindungi. Ada. Ada kuota tangkapnya juga ya? Ada. Iya, ini nggak dilindungi dan ini juga masih baby. Dan biasanya populasinya di sekitar habitat kayak gini tuh banyak sekali dan kadang-kadang ini suka bikin nelayan takut. Kenapa? Jadi dikiranya ular laut. Gitu. Padahal ular laut itu nggak hidup di areal pasang surut seperti ini. Kalau misalkan bisa nemuin ular yang kayak gini dipatok tapi bisa sampai meninggal, berarti itu ular weling. Karena weling itu bisa ditemukan di sekitaran tempat-tempat kayak gini, bro. Ini nggak agresif banget ya. Sama sekali nggak, pasif kayak gitu. Kayak ular jinak gitu ya. Iya, Pak. Emang gitu ya. Iya kayak gitu, wis. Bapak ini gerak-gerak ya? Mana Pak? Kepiting ya? Di depan. Itu loh. Nah kepalanya itu keluar ya. Ular, Wih, Pak, ular, ular, ular lagi. Ular Pak. Ular. Coba yuk. Wah, tapi Elang kok kayak gini warnanya. loh. Ya sama, Pak. Itu ya. Oh iya Pak, Jenis yang sama. bener Pak. Aman itu. Pegang aja, Mas. Gede yo. Ya tuh kan, bener. Jadi jenis ular ini tuh memang nggak pernah jauh. Lokasi-lokasi dapatnya tuh dia kadang-kadang masuk bubu nelayan, kesangkut jaring. Ini sama, Acrocolus granulatus juga tuh. Sama ini, Pak. Oh iya. Tuh. Bener. Acrocolus granulatus si podo. Cuma yang ini udah tua, jadi warnanya lebih gelap daripada yang masih muda kayak gini. Nah, ini kayaknya ini nih. Hamil ini. Nih, Pak. Coba. Oh iya ini loh Pak. Kamu raba coba. Hamil ini kayaknya dia ke darat mau cari tempat buat dia ngelahirin anak. Karena dia ini bukan bertelur, tapi opopi pipar. Oh iya ini kerasa ini anaknya. Iya kan? Nah, jadi jenis-jenis ular ini dia itu nggak bertelur kayak ular pada umumnya yang telurnya disimpan di sarang di tempat-tempat begitu. Dia akan cari daratan berair basah kayak gitu untuk ngelahirin anaknya. Kenapa? Karena di sini ini banyak kepiting, banyak predator lain yang hidup. Makan nanti. Iya, jadi ketika dia lahirin anaknya di air yang dalam kayak gini, jawab bisa makan. Naluri. Jawab bisa makan ikan predator. Ini kan tempat bertelur ikan juga. Kepiting yang utama itu yang bisa ngematiin anaknya. Makanya dia ketika mau beranak, dia pasti nyari tempat-tempat yang lebih aman. Nyemek. Iya. Itu mau beranak itu kayaknya, Pak. Bawa Mas. Bawa lah. Dia punya izin tangkap, Oh iya bro. iya. Bawa lah. Siap. Lumayan ini. Siapa tahu beranak di tempat kita. Iya. Ayo kita Yuk. jalan lagi sana. Ayo. Oke. Ayo. Oke teman-teman, kita dapat lagi 2 ekor. Tadi ular tali picis 2 ekor, ular air ini juga 2 ekor. Ini mungkin jantan, yang ini betina, tapi yang ini betina hamil. Ini betina dewasa hamil. Nah ini udah ukuran maksimal size-nya, jadi beda sama Acrocolus javanicus yang ukurannya bisa lebih besar lagi. Kalau yang ini udah paling besar sebesar ini teman-teman. Sama-sama ular akuatik, ular air. Dan nih ini kelihatannya tuh, bukan habis makan tapi dia memang Mau beranak ya Pak. mau beranak, lagi hamil guys. Jadi opopipipar itu istilahnya adalah dia bertelur tapi dia mengerami telurnya dalam perut, dan ketika telurnya sudah menetas dia akan mengeluarkan anaknya gitu. Wah, Mantap 2. Kalau bisa dapat 4 atau 5 gitu. kita cari itu kali aja masih kadang-kadang masih bisa dapat tempat kayak gini. Ini kepitingnya banyak, tadi aku lihat beberapa kepiting di sini, Pak. Buangannya Pak. Banyak kepitingnya, kepiting mangrove. Bisa dimakan lagi ya? Bisa dimakan, kepiting mangrove. Wih, yuk. Anak tokek. Mana? Itu loh. Tuh, di lubang itu. Tuh. Iya kelihatan. Iya.